Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, warga Pasamuan GKJ Madiun. Bentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sosialisasi Rumah Kapanditan bersama-sama dengan tim pengadaan Rumah Kapanditan. Mari. Sudah berkumpul bapak-bapak tim pengadaan Rumah Kapanditan GKJ Madiun. Jadi begini, warga Pasamuan, gereja kita GKJ Madiun memang sampai dengan saat ini masih merindukan untuk memiliki rumah kapanditan. Dulu kita pernah punya rumah kapanditan di komplek gereja. Namun dengan adanya kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang lain, rumah kapanditan yang lama itu dipakai untuk kegiatan pelayanan. Oleh karena itu, pada tahun 2015, GKJ Madiun telah membentuk tim untuk pengadaan rumah kapanditan. Waktu itu tim diketuai oleh Bapak Sukamto. Ini Pak Sukamto juga ada. Nah, oke. Bapak Sukamto bersama dengan tim yang lain telah melakukan upaya-upaya sampai juga terkumpulnya dana untuk pengadaan rumah kapanditan sebesar 100 juta lebih. Ya, waktu itu 2015 sampai 2016 tim itu bertugas. Dan setelah itu ada kevakuman beberapa saat. Setelah sekian saat ini pergantian pendeta Pak Ardi masuk dan kita telah memutuskan untuk sementara pendeta bertempat tinggal di rumah warga. Saya akan memberikan kesempatan kepada tim yang diketuai Pak Wito untuk mulai menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan. Begitu warga, silakan kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh ketua tim bersama dengan tim pengadaan rumah kapanditan. Yuk, posisi seperti tadi. Seperti awal. Ini yang kita tunggu-tunggu. Sorry. Oke. Salah jam. Setelah kami mendapat tugas dan dibentuk tim pengadaan rumah kapanditan, kami segera menyusun hari itu juga. Kami menyusun schedule dan hari itu juga kami survei tempat dengan memperhatikan kriteria yang sudah disampaikan oleh Pak Tutus sekaligus sebagai titipan dari PHMJ. Nah, sudah banyak yang kami kunjungi, mulai dari sisi barat, sisi timur, sisi utara, dan juga sisi selatan. Dan di sana kami memang ada yang sangat bervariasi sekali, baik itu dalam jangkauannya yang harus kondisi rumahnya, kemudian letaknya, itu semua dapat kita pertimbangkan. Nah, kemudian ada satu hal di sana bahwa sangat cocok, kita sudah menemukan tempat rumahnya juga bagus, tetapi kami merasa terlalu berat. Dan itu juga salah satu pertimbangan kami. Terlalu berat bagi warga jemaat untuk pengadaan itu. Kemudian ada yang lebih murah, tetapi kriterianya juga tidak masuk di sana. Mungkin terlalu sempit, tempat parkir tidak ada, dan lain sebagainya. Akhirnya dengan berbekal kriteria-kriteria yang ada, dan pada akhirnya puji Tuhan
kita menemukan karena di sana kita bisa memperoleh sesuatu yang bisa ya 90% ke atas lah, itu sudah memenuhi kriteria-kriteria. Dan kami merasa juga ada satu kemudahan di sana. Kalau yang kita lihat yang terdahulu, beberapa tempat tadi, memang di sana harus dana, harus cash 100%. Nah, dari situ kami juga merasa berpikir, uang dari mana? Nah, akhirnya pada Tuhan memberikan jalan, kita dipertemukan oleh seseorang dan diperkenalkan, dan pada akhirnya kita menetapkan satu tempat yang mana beralamat di Jalan Letkol Suwarno, dan itu juga tidak jauh dari gereja dan mudah dan dijangkau. Dan yang paling penting lagi, di sana ada satu kelonggaran di dalam kita membayar, atau dengan istilahnya itu adalah cash berjangka. Ya, pada awal kita memberikan uang tunai, dan kekurangannya itu nanti bisa diangsur selama 1 tahun. Itulah yang memberikan satu kekuatan, di mana semuanya sudah banyak kriteria yang sudah terpenuhi. Dan dalam hal keuangan, saya akan teringat dengan pengalaman dari warga jemaat kita. Pengalaman dalam hal pengadaan atau pembangunan gereja itu tidak dapat kita pungkiri. Semuanya mulai dari kecil sampai yang sudah tua itu bersama-sama untuk ambil bagian di dalam upaya pendirian itu. Kemudian kita juga melihat dari pengalaman dari Gereja Dembangan, itu pun juga ternyata juga bisa terlaksana. Gereja Jiwan itu pun juga terlaksana untuk pengadaan tanah dan sebagainya. Demikian juga yang terakhir mungkin di Gereja Golang, proses pengadaan tanah, pembangunan gereja, puji Tuhan, semuanya dengan campur tangan, dengan upaya dari seluruh warga jemaat, itu ternyata bisa terpenuhi semua. Nah, itulah yang dapat kita gunakan sebagai dasar kita mengambil rumah yang mana itu nanti bisa ada kemudahan di dalam proses pendanaannya. Nah, untuk ini kami mengajak kepada panjenengan semua untuk senantiasa ikut ambil bagian dalam proses pengadaan rumah kapanitan selayaknya pada saat pengadaan atau pembangunan gedung gereja yang megah bagi kita semua itu. Tidak ada seorang pun yang tidak mengambil bagian. Apa itu? Ada yang bahkan mengambil bagian dari menjadi paku itep. Itu kecil itu. Kalau tidak ada sekecil itu pun, tentunya tidak akan terjadi. Ada yang mengambil bagian jadi semennya, jadi batunya, dari pasirnya dan lain sebagainya. Jadi dari pengalaman yang ada, kami beryakinan, saya mengimani bahwa warga jemaat GKJW Jemaat Madiun mampu untuk pengadaan rumah kapanitan layaknya kita mampu pengadaan gereja yang begitu megah. Itu saya rasa kami berharap ambil bagian dari panjenengan semua untuk senantiasa mendukung kami untuk bekerja, untuk mewujudkan apa yang sudah diidam-idamkan bagi jemaat kita. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat memberikan satu gambaran kepada panjenengan semua untuk senantiasa ambil bagian di dalam pengadaan rumah kapanitan.
Demikian, matur nuwun, Gusti tansah berkahi. Bapak Ibu warga Pasamuan, itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wito, Ketua Tim Pengadaan Kapanditan, dan memang itulah yang diharapkan bersama oleh kita semua. Pengadaan rumah kapanditan sudah dimulai ya, karena sudah dipilih tempatnya, kemudian sudah ditentukan juga bangunannya, sehingga ini sedang dalam proses ya. Dan Bapak Ibu semuanya kita akan berharap Tuhan memampukan kita untuk menyelesaikan pengadaan rumah kapanditan ini. Nanti juga akan disampaikan ya, bagaimana bangunan rumah itu seperti apa, luasnya berapa, tempatnya di mana, ya kita akan tayangkan juga gambar-gambarnya. Demikian juga apa yang sudah dikerjakan oleh tim nanti juga akan ditayangkan. Tim ternyata sejauh ini sudah mencari sekian banyak titik dan diperbandingkan satu demi satu seperti yang disampaikan Pak Wito tadi. Bapak Ibu warga Pasamuan, kiranya prestasi-prestasi yang telah diberikan Tuhan kepada kita sejak semula, pembangunan gedung gereja Pepandan, dan yang terakhir jangan lupa kita jadi tuan rumah sidang Majelis Agung itu luar biasa. Itu juga sengkuyungan seluruh warga dan warga berhasil ya. Jadi itu yang menjadi referensi kita bahwa warga Pasamuan GKJ Madiun itu dimampukan oleh Tuhan dan bersama-sama bisa mewujudkan apa dan apa yang memang menjadi kebutuhan kita bersama. Demikian tayangan sosialisasi ini. Terima kasih atas perhatian seluruh warga Pasamuan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu